Oke, Sobat FBS Channel, kembali lagi di video saya. Jadi, menanggapi isu yang sangat kontroversial hari ini terkait isu putusan Mahkamah Konstitusi yang banyak kalangan menganggap itu adalah putusan Mahkamah Keluarga, karena di musim-musim politik ini tentu banyak isu-isu yang tentu ketika kita ingin menanggapi, ketika kita ingin berspekulasi, itu harus memiliki dasar pijakan argumentatif yang jelas. Nah, di sini saya akan membahas seputaran Mahkamah Konstitusi. Konsep Mahkamah Konstitusi itu dipopulerkan oleh pakar dari Austria yang bernama Hans Kelsen pada tahun 1919 tentang teori umum hukum dan negara. Bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat kita lakukan secara efektif jika ada suatu organ selain badan legislatif. Nah, apa itu badan legislatif? Yaitu lembaga perwakilan rakyat. Nah, yaitu organ ini diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum yang dihasilkan secara konstitusional atau tidak. Nah, jadi pandangan Kelsen ini menganggap bahwa perlunya ada suatu organ ataukah ada satu institusi yang memang bertujuan ataukah diberikan suatu wewenang apakah produk yang dihasilkan daripada legislatif melalui fungsi legislasinya itu melahirkan produk hukum yang konstitusional atau tidak, melahirkan produk hukum yang sesuai dengan konstitusi atau tidak. Nah, sehingga dipandang perlu untuk ada pengadilan khusus yang disebut pengadilan konstitusi. Nah, pengadilan konstitusi ini tujuannya apa? Adalah untuk merawat linearisasinya antara produk undang-undang yang dibuat dengan konstitusi yang telah kita tetapkan. Nah, kemudian kita beralih ke tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Nah, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tugas Mahkamah Konstitusi ini ya seyogyanya diberikan suatu wewenang untuk menguji produk legislatif apakah itu sudah sesuai dengan konstitusi atau tidak, apakah konstitusional ataukah inkonstitusional. Nah, ini senada dengan asas lex superior derogat legi inferior, yang artinya bahwa suatu hukum atau aturan yang memiliki kekuatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan suatu aturan ataukah undang-undang yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Nah, peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi juga diantaranya yaitu memutus sengketa kewenangan. Nah, Mahkamah Konstitusi memiliki ruang untuk memutus bahwa organ ini batasannya seperti di sini, organ ini batasannya di sini. Karena bila mana tidak ada pengadilan khusus untuk menjelaskan terkait batasan kewenangan antar lembaga negara, maka yang terjadi adalah abuse of power. Abuse of power itu adalah kesewenang-wenangan dalam jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, disinilah peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang selanjutnya itu memutus pembubaran partai politik.
Kemudian selanjutnya itu memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, kalau ini ya mungkin secara masif kita sudah tahu. Rata-rata ketika setelah Pilpres, ketika ada gugatan yang proses sama gugatan itu baik daripada Pilpres dan lain sebagainya, itu semua diadili di Mahkamah Konstitusi. Nah, melalui tugas dan wewenang ini yang kita ketahui mulai daripada alasan kenapa kemudian Mahkamah Konstitusi itu dibuat, apa tugas dan wewenangnya, tentu kita sudah bisa berspekulasi ataukah mengambil suatu tanggapan argumentatif tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Jadi buat sobat sekalian, jangan lupa subscribe channel ini.